Sobat AI Care pasti pernah denger lah ya soal kanker serviks, walaupun mungkin kalian nggak tahu itu penyakitnya tentang apa. Kanker serviks sendiri adalah kanker keempat yang paling banyak dijumpai pada perempuan di seluruh dunia. Lalu bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Globocan tahun 2020, kanker serviks adalah kanker perempuan terbanyak kedua dengan kasus sekitar 36.000 kasus. Karena itu sebagai perempuan, ada baiknya kita juga harus tahu tentang tanda-tanda awal serta bagaimana cara untuk mendeteksi dini kanker serviks. Simak video kita kali ini. Mungkin kita akan bicara dulu mengenai kanker ya, Sobat AI Care. Kanker itu apa sih? Kanker adalah penyakit di mana sel-sel di dalam tubuh terus tumbuh secara tidak terkendali dan biasanya diberi nama berdasarkan lokasi awal tempatnya muncul, walaupun sel kanker ini juga bisa menyebar ke organ tubuh lain. Jadi misalnya, kalau sel-sel tubuh yang bermutasi itu awalnya di serviks, berarti bisa dinamai sebagai kanker serviks. Nah, serviks itu atau leher rahim adalah organ penghubung antara vagina dengan rahim. Terus kok bisa ya ada perempuan yang menderita kanker serviks? Penyebabnya apa sih? Jadi awalnya dalam serviks itu terjadi perubahan atau mutasi dari DNA. Nah, karena mutasi tersebut, sel-sel dalam serviks terus tumbuh, membelah diri secara tidak terkendali sampai membentuk tumor. Nah, lama-lama sel-sel tersebut juga bisa nih menyebar ke organ tubuh lain melalui aliran getah bening atau pembuluh darah. Nah, walaupun tidak semuanya, sebagian besar kanker serviks dihubungkan dengan infeksi dari virus HPV atau Human Papillomavirus yang kronis dan lama. Jadi, virus HPV ini biasanya menular saat berhubungan seksual. Nah, sebenarnya nih, pada sebagian besar perempuan, infeksi HPV ini tuh akan sembuh dengan sendirinya kalau kekebalan tubuhnya baik. Nah, pada beberapa orang kan infeksi ini bisa berlangsung lama. Kalau misalnya tidak ditemukan segera, infeksi ini bisa menyebabkan perubahan sel serviks dan menjadi kanker serviks. Nah, jadi ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko seorang perempuan mengalami kanker serviks. Kanker serviks ini paling sering ditemukan pada perempuan yang berusia di atas 30 tahun, dengan angka kematian akibat penyakit paling tinggi terjadi pada usia 40-50 tahun. Selain itu, faktor seperti menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda di bawah 18 tahun, sering berganti-ganti pasangan seksual, perokok aktif ataupun pasif, memiliki penyakit yang bisa menurunkan kekebalan tubuh, contohnya HIV atau penyakit autoimun, lalu memiliki riwayat infeksi di area kelamin atau penyakit menular seksual lainnya bisa meningkatkan risiko Anda mengalami kanker serviks. Selain itu, faktor reproduksi lain seperti pemakaian pil KB dan riwayat melahirkan banyak anak ditemukan juga memiliki kaitan dengan risiko kanker serviks, walaupun alasannya sendiri masih belum dipahami dan perlu diteliti lebih lanjut. Nah, jadi kalau pada stadium awal kanker, biasanya tuh nggak ada gejala atau tanda yang muncul. Gejala biasanya muncul saat kanker sudah ada di stadium lebih lanjut. Nah, keluhannya itu bisa berupa pertama perdarahan dari vagina. Perdarahannya ini bisa muncul antara periode menstruasi yang lebih berat atau lebih panjang dari normal. Perdarahan juga bisa muncul setelah menopause atau saat berhubungan seksual. Lalu keputihan berat di mana dari vagina keluar cairan yang cair, berbau tidak sedap, dan bisa disertai darah. Selain itu, keluhan nyeri saat berhubungan seksual serta nyeri panggul juga bisa dirasakan. Ketika sel kanker sudah menyebar ke organ lain di tubuh, gejala yang muncul bisa beragam sesuai bagian tubuh yang terkena atau bahkan nggak spesifik, seperti misalnya sakit perut, sakit punggung, pembengkakan pada tungkai, sulit buang air kecil, atau nyeri saat buang air kecil, terdapat darah pada urin, perdarahan dari dubur, terus merasa lelah, lalu penurunan berat badan yang signifikan tanpa penyebab yang jelas. Oleh karena itu, para wanita diharapkan untuk melakukan pemeriksaan screening kanker serviks secara rutin. Kanker serviks yang lebih dini ditemukan akan lebih mudah untuk diobati, karena kalau misalnya baru ditemukan di stadium lanjut, pengobatannya itu akan lebih ribet, dan mungkin saja harapan hidupnya juga bisa berkurang. Jadi untuk pemeriksaan screening dari kanker serviks, ada IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat, pap smear, serta pemeriksaan DNA HPV.
Kalau kalian sudah berusia 21 tahun, kalian sudah bisa melakukan pap smear dan pemeriksaan bisa diulang setiap 3 tahun. Untuk perempuan yang berusia 30-65 tahun, bisa melakukan pemeriksaan pap smear serta pemeriksaan DNA HPV secara rutin. Untuk pemeriksaan HPV bisa diulang setiap 5 tahun. Atau bahkan bisa juga dikombinasikan antara pap smear dengan HPV. Biasanya sih pemeriksaannya juga diulang selama 5 tahun. Kalian bisa mencegah kanker serviks dengan melakukan vaksin HPV. Untuk vaksin HPV sendiri sebenarnya disarankan bagi orang-orang yang belum aktif secara seksual. Jadi biasanya diberikan pada anak-anak yang berusia 9-14 tahun. Nah, bagi yang sudah dewasa sebenarnya bisa juga untuk divaksin. Tapi sebaiknya diperiksa dulu dengan pap smear. Nah, karena berganti-ganti pasangan seksual adalah faktor resiko dari kanker serviks, sebaiknya jangan berganti-ganti pasangan seksual ya. Kalian juga sebaiknya menggunakan kondom untuk mencegah penularan infeksi menular seksual serta HPV. Yang ketiga, kalian bisa berhenti merokok atau hindari paparan asap rokok. Jadi kalian udah paham kan tentang kanker serviks? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Suka dengan konten-konten kita? Jangan lupa untuk kunjungi situs kami dan follow sosial media kami. AI Care, your smart health companion.